Dulu sering sekali saya berpikir, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Mengapa Tuhan belum mengabulkan permohonan-permohonan saya? Padahal setiap kali saya berdoa, saya bawakan kepada Tuhan. Setiap hari saya mohonkan kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, saya seringkali mendengar, bahkan membaca, bahwa Tuhan menjawab doa itu dengan 3 cara. Yaitu iya, segera dikabulkan. Kemudian iya, tapi tunggu dulu. Dan yang terakhir adalah tidak sama sekali dikabulkan. Tetapi teman-teman, tahukah kamu esensi dari sebuah doa itu bukanlah hasil akhir dari jawaban apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus kembali belajar lagi melihat doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa tersebut sangatlah indah. Kita bisa lihat dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Pada ayat 9 sampai dengan 10 begini bunyinya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada doa yang diajarkan Tuhan Yesus tersebut, kalimat tersebut berisi tentang kerinduan kepada Tuhan, kerinduan untuk bersekutu, bahkan bertemu dengan Tuhan. Doa harus dipandang sebagai upaya untuk menyelaraskan hidup pada sifat dan kehendak Allah. Banyak orang salah kaprah dalam doa. Mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang harus menyelaraskan diri dengan kehendak manusia. Tuhan harus mendengarkan doa manusia. Tuhan harus menjawab doa-doa manusia. Bahkan Allah harus mengerti situasi dan kondisi manusia. Dan dengan segenap kuasa, Dia wajib menolong manusia. Sehingga tanpa sadar, banyak orang yang menempatkan Allah sebagai pelayan yang harus memenuhi setiap kebutuhan manusia. Padahal doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah, agar manusia dapat memahami kehendak Allah. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ingin membawa kita kepada perwujudan kekudusan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, janganlah sibuk dengan rentetan permohonan ketika kita berdoa. Jangan habiskan dengan keluhan-keluhan yang harus Tuhan selesaikan untuk kita. Sebab Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang dirindukan Tuhan dari kita sebagai manusia adalah waktu untuk bercakap-cakap dengan Dia dari hati ke hati. Ia rindu agar kita menikmati relasi kasih dengannya, layaknya seorang bapa kepada anaknya yang terkasih. Pemahaman doa sebagai formula yang ajaib agar kita mendapatkan keinginan kita haruslah diubah. Sebab doa bukanlah mantra. Panjangnya doa tidak menjadikan doa lebih mujarab. Indahnya kata-kata pun tidak membuat doa menjadi lebih ampuh. Dan doa harus digerakkan oleh Roh Allah. Siapa ingin menyapa Allah, maka haruslah menyapa dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu teman-teman, akhirnya saya belajar bahwa hasil akhir dari doa bukanlah jawaban Tuhan, iya atau tidak. Tetapi hasil dari doa adalah proses bagaimana kita menantikan Tuhan menjawabnya. Bahkan saya belajar bahwa doa itu bukanlah untuk mengubah hati Tuhan. Tetapi doa yang digerakkan oleh Roh, tujuannya adalah mengubah hati manusia, seperti hati saya. Ketika saya tidak mendapatkan keinginan saya, maka saya akan lebih menyadari bahwa Tuhan menjawabnya dengan sesuai kehendaknya. Saat Allah bekerja melalui Roh dan firman-Nya, pada saat itulah segala sesuatu akan berubah sesuai dengan kehendak Allah.
ketika relasi kita dengan Allah dibangun di dalam roh, dan kehendak roh menyelaraskan kehendak kita, pada saat itulah roh Allah bekerja di dalam kita dengan luar biasa. Saat Allah bekerja melalui roh dan firman-Nya, pada saat itulah segala sesuatu akan berubah sesuai dengan kehendak-Nya.